Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Salawat besertakan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia biasa, namun dengan kesempurnaan akhlaknya, beliau mampu mengubah peradaban zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada seluruh jamaah sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di tempat ini dan mendengarkan saya berbicara di depan. Jika tidak adanya audiens, maka tidak akan ada saya berdiri di depan sini. Baiklah jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bersatu dalam perbedaan untuk masa depan. Indonesia adalah rumah besar bagi kita semua. Dari Sabang sampai Merauke, dari Minahasa hingga Rote, bangsa Indonesia itu memiliki banyak sekali suku, bahasa, agama, adat istiadat yang berbeda-beda. Namun, indahnya Indonesia itu justru letaknya ada di perbedaannya tersebut. Kita itu ibarat mozaik yang berbeda warna, namun membentuk suatu kesatuan gambar yang menakjubkan. Perbedaan itu bukan alasan untuk terpecah belahnya suatu bangsa, tetapi perbedaan itulah yang menjadi kekuatan untuk kita melangkah bersama. Bangsa yang besar bukan bangsa tanpa perbedaan, tetapi bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengelola semua perbedaan menjadi satu kesatuan dan satu persatuan. Seperti semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sebagai seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenali satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ayat ini jelas-jelas menegaskan bahwa perbedaan adalah sunatullah dan tujuan perbedaan adalah lita'arufi, yaitu agar kita saling mengenal satu sama lain tanpa saling merendahkan. Di tengah arus kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat ini, sering kali kita melihat di internet bahwa suatu pertikaian itu bisa dimulai dari hal kecil, misal dari salah pandangan mengenai informasi yang ini, atau bisa pula salah menyampaikan berita yang sebenarnya itu tidak seperti itu kronologinya. Pada masa sekarang, media sosial malah menjadi arena pertikaian. Seharusnya media sosial itu tempat untuk menyampaikan informasi yang benar, terus menyalurkan perbedaan pemikiran, atau tempat untuk berbagi inspirasi, bukan untuk tempat membuli ataupun menyebarkan berita hoaks. Padahal generasi yang cerdas itu bukan hanya pintar, tetapi generasi yang cerdas adalah generasi yang mampu memilah dan memilih informasi atau menyatukan suatu perbedaan agar tidak terjadinya perselisihan tersebut. Mari kita ingat perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa ini. Mereka memiliki tujuan, yaitu membangun Indonesia merdeka, bermartabat dan berdaulat. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus melanjutkan perjuangan itu. Perjuangan itu bukan hanya slogan, tetapi tindakan yang perlu kita lakukan.
Adapun hal yang perlu kita lakukan sebagai bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan yaitu yang pertama yaitu menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, menjaga tutur kata baik dalam dunia nyata maupun dalam bermedia sosial. Yang ketiga, membantu tanpa memandang suku, agama ataupun ras. Dan yang keempat, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Kita nggak boleh ngotot kalau kita itu yang paling benar, karena mengingat bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang demokratis, yang artinya mengedepankan musyawarah bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya perumpamaan seorang mukmin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi dan mengasihi ibarat semua anggota tubuh. Jika anggota tubuh satu sakit, maka anggota tubuh yang lain juga merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Masa depan Indonesia saat ini letaknya adalah di tangan kita para pemuda. Begitu pula di pundak kita, yaitu sebagai amanah untuk menjaga persaudaraan dan cinta tanah air. Mari kita menjaga generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga mulia dalam sikap. Bukan hanya kuat dalam berargumen, tetapi juga luas dalam toleransi. Sebab bangsa yang bersatu adalah bangsa yang kuat, dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu mewujudkan masa depan gemilang. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.